You know just what you do to me. Assalamualaikum, hai semua, kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini tuh aku mau ngambilin jemuran ya teman-teman. Jadi jemuran ini tuh udah 2 hari sih sebenarnya sama ini. Jadi ini tuh belum terlalu sore banget, bisa dilihat mataharinya masih cerah banget ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku ambilin aja. Karena memang ini tuh pasti bakalan kering banget ya kan, karena cuacanya yang seperti ini, ditambah lagi ini udah 2 hari cuciannya gitu. Kenapa ini tuh sampai 2 hari ya kan untuk cuciannya, dikarenakan juga di hari pertama aku ngejemur itu tuh cuacanya mendung banget ya teman-teman. Terus juga ditambah akunya itu ngejemurnya juga agak siang-siang hari gitu. Jadi alhasil untuk jemurannya nggak bakal kering dalam 1 hari ya kan. Jadi makanya aku memutuskan untuk aku biarin aja. Dan keesokan harinya inilah baru aku ambilin semua jemurannya, karena alhamdulillah juga udah kering banget walaupun belum terlalu yang sore-sore banget. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman. Jadi di sini habis ambilin jemuran tadi, kan sebenarnya aku tuh sebelum ambil jemuran itu tuh baru bangun tidur gitu kan. Sebenarnya udah ngerasa lapar sih nih perut. Cuman aku mutusin untuk ambil jemuran aja dulu, baru mutusin untuk makan. Dan sebelum makan, di sini aku itu kepingin buat sambal terong ala aku ya teman-teman. Bukan sambal terong sih sebenarnya ya, buat sambal terus terongnya dipenyet di sambalnya gitu. Dan aku juga mau goreng ikan asin, 1 ekor ikan asin aja, bener-bener ekornya ya teman-teman, bukan 1 ekor ikan digoreng, bukan, cuman ekornya aja yang aku goreng gitu, bagian ekornya, karena secukupnya aku aja. Dan untuk terongnya juga ini aku gorengnya cuman 1 buah terong aja, karena secukupnya aku juga. Karena kalau suami itu dianya itu kurang suka ya teman-teman untuk makan si sayur terong ini. Makanya kalau beli sayur terong itu paling secukupnya aku aja, karena aku memang suka gitu kan, apalagi dipenyet di sambal. Dan ini untuk terongnya udah aku goreng, terus tadi disusul dengan ikan asin, dan terus lanjut terakhir ini aku goreng si cabenya. Jadi cabenya itu jangan salpok ya teman-teman, jadi ala kadarnya aja, aku secukupnya, setahan-tahannya aku gitu kan. Untuk cabenya ya segitulah gitu porsinya. Nah ini juga jangan salfok, yang aku nguleknya itu di piring plastik ya teman-teman, karena memang kalau misalnya aku pakai ulekan batu yang agak gede itu kayak agak ribet aja gitu kan, karena nguleknya juga enggak yang terlalu banyak. Jadi makanya ini nguleknya di piring plastik aja. Dan ini udah selesai ya teman-teman untuk si sambalnya, dan juga terongnya udah aku penyet di sambalnya. Itu sambalnya aku kasih terasi juga sih tadi sedikit. Terus bumbunya pakai gula, garam, sama penyedap. Udah itu aja, dan ini lanjut makan. Aduh ini tuh enak banget ya teman-teman, alhamdulillah banget lah pokoknya. Makanan sesederhana ini tuh udah nikmat banget bagi aku gitu ya kan. Nah itu jangan salfok juga ya teman-teman sama Ralin yang ikutan makan. Dianya itu baru banget bangun tidur ngeliat akunya mau makan, alhasil dianya juga ikut makan. Cuman kalau untuk Ralin sih dia itu pakai lauk ayam tepung gitu ya teman-teman, karena waktu pas jemput dia sekolah itu aku ada beli ayam tepung gitu. Dan kalau untuk lauknya Pak suami, kalau dia mau makan di sore ini atau malam, itu juga udah ada lauknya, aku beliin ayam tepung juga. Kalau untuk sayurnya gampang lah itu nanti ya kan. Terkadang juga Pak suami itu kalau udah ada ayam tepung itu paling nanti minta dipenyetin aja gitu, udah cukup lah gitu. Karena memang kalau di setiap makan malam itu nggak yang lebih seringnya itu nggak yang terlalu ribet-ribet banget gitu ya teman-teman, kecuali benar-benar kepingin pengen makan sayur ini atau pengen masak ini, barulah agak ada sedikit-sedikit yang keribetannya gitu untuk memasaknya.
Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini habis selesai masak, kok selesai masak? Maksudnya selesai makan. Akunya langsung aja lanjut mau beberes lagi. Yang terutama itu beresin dulu di bagian kompor karena mesti ada banget gitu ya untuk minyak-minyak yang nyiprat kemana-mana. Karena tadi habis goreng terong, goreng ikan asin, dan juga goreng si sambal itu tuh udah pasti ngeletek gitu kan untuk minyaknya. Jadi makanya ini langsung dibersihin aja di bagian kompornya ya teman-teman, seperti biasa lah ya rutinitas kalau sehabis masak. Dan ini lanjut lagi, akunya mau ngebersihin sebentar, satset aja sih ini tuh untuk meja makannya. Tadi juga udah aku semprot sebelumnya pakai cairan pembersih. Terus ini lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini mau langsung aja aku cuciin untuk perpiringan yang tadi aku pakai masak dan juga habis makan berdua sama si Ralin tadi. Tapi sebelumnya ini tuh aku mau susunin dulu lah ya untuk perpiringan yang udah kering yang ada di penyisan piring itu, supaya lebih longgar aja keadaan si penyisan piringnya ya kan, karena memang juga nggak yang terlalu besar-besar banget. Jadi kalau misalnya ditumpuk terlalu banyak ntar malah nggak muat gitu kan. Dan juga lagian ini tuh perpiringan yang udah dicuci udah kering juga ya kan, kalau misalnya ditimpa lagi sama yang baru dicuci alhasil nanti dianya bakalan basah lagi. Nah, di sini sebelumnya aku tuh mau ngebersihin dulu sedikit untuk peniisan piringnya ya teman-teman, sama di area sink bawahnya ini karena biasanya agak ada tergenang air gitu, karena memang untuk kondisi tempat cucian piring aku ini sinknya itu agak miring ke arah bagian dinding gitu. Jadi kalau misalnya suka ada air gitu kan yang masuk ke area sink atasnya, itu bakalan ada sedikit air juga yang tertampung di situ. Jadi makanya terkadang lebih seringnya itu agak dibuangin dulu airnya di area sink yang ratanya itu. Nah, oke, lanjut aja lagi ya teman-teman. Di sini langsung aja dicuciin untuk perabotannya. Oh ya, di sini itu sebenarnya untuk si Ralin dianya itu masih makan, cuman makannya itu pindah ke depan TV karena dia bilang mau sambil nonton kartun. Jadi ya udah aku biarin aja. Dan makanya juga ini tuh di sela-sela aku pas lagi mau selesai untuk gosokin persabunan ini, nah itu tuh adalah dianya nongol untuk ngasih piring kotornya dia gitu ya teman-teman, karena memang alhamdulillah untuk makannya itu nasinya dihabisin gitu sama si Ralin. Nah, ini aku balik cerita ke tentang Pak suami makan di sore hari ini ya teman-teman. Jadi alhasil Pak suami itu nggak jadi makan si ayam tepungnya, dan aku juga nggak jadi untuk menyetin si ayam tepung itu kan untuk Pak suami makan. Tapi Pak suami itu pas pulang kerja dianya itu langsung minta dibuatin seblak ya teman-teman, karena alhamdulillah aku tuh juga ada nyimpan beberapa gitu bumbu seblak yang udah jadi plus sambelnya gitu kan. Terus juga untuk perbahanannya itu alhamdulillah juga aku tuh nyetok gitu, karena memang karena Pak suami itu memang suka gitu kan untuk makan seblak gitu. Jadi makanya aku pikir ya udah deh aku coba-coba buat, dan ternyata alhamdulillah lumayan cocok gitu untuk bumbunya di lidah Pak suami. Jadi makanya untuk sore ini tuh Pak suami alhasil dia minta dibuatin seblak gitu. Nah, oke, lanjut lagi lah ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini alhamdulillah udah selesai aku nyuci piring, dan lanjut aku tadi juga sempet untuk satset aja nyapu di bagian lantai dapur, karena memang dapur aku itu nggak yang terlalu besar-besar banget. Jadi kalau nyapu itu ya udah tinggal satset aja. Dan lanjut lagi di sini akunya nyapu di bagian ruangan depan ini ya teman-teman, dan itu jangan salfok sama si Ralin yang duduk di kursi plastik yang dianya itu lagi nonton. Tadinya dia itu berkeliaran gitu kan, nonton kayak berdiri gitu di area depan TV. Cuman berhubung di sini akunya mau nyapu dan juga mau berberes sedikit di bagian depan ini, jadi aku suruh dianya itu duduk diam di sudut dinding situ ya teman-teman, di atas kursi. Makanya dianya itu duduk manis aja dan diam sambil nonton
di atas kursi plastik itu. Nah, ini sama halnya dengan bagian dapur. Untuk nyapu di area rumah aku ini nggak yang terlalu memakan waktu ataupun tenaga yang banyak banget gitu ya teman-teman, karena memang untuk setiap ruangannya itu nggak yang lebar-lebar banget, bisa dibilang cukup kecil aja. Jadi kalau untuk nyapu-nyapu seperti ini tuh tinggal satset aja udah selesai. Dan ini juga udah sampai di bagian teras untuk nyapu-nyapunya. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh sebenarnya udah 4:30, tapi untuk mataharinya itu masih terik banget di daerahnya aku. Nggak tahu kenapa ini tuh untuk beberapa hari, mungkin sekitar 2 hari atau 3 harian ini matahari itu terik banget. Padahal sebelum-sebelumnya itu tuh hampir tiap hari dilanda hujan, entah siang entah malam itu hujan terus. Dan setelah 3 hari ke depan sampai hari ini tuh belum dikasih hujan lagi, dan alhasil juga untuk matahari di setiap harinya itu terik banget seperti ini ya. Jadi juga kalau di setiap lagi nyapu-nyapu ya, walaupun rumahnya aku ini nggak yang terlalu lebar-lebar banget kan, cukup satset aja, tapi ya gitu bakalan kegerahan dan bakalan bercucuran keringat juga ya teman-teman, karena cuacanya yang terik banget kayak gini. Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini berhubung juga bisa dilihat tadi tempat sampah, keranjang sampah lah ya yang ada di terasnya aku tadi udah penuh banget ya kan. Jadi makanya ya udah di sini aku langsung bakar aja, dan biasanya sih aku tuh ikut bakar di daerah situ ya teman-teman. Dan terkadang juga untuk bakarnya itu aku suka tungguin sampai dia benar-benar habis sampahnya terbakar, barulah aku biasanya tinggal. Karena itu juga ya teman-teman, menghindari supaya sampahnya itu nggak ada yang tersisa gitu. Kalau misalnya biasanya kalau ada tersisa sampah yang nggak ikut kebakar semuanya, dan biasanya kalau udah keadaan sampahnya itu dingin suka diceker-cekerin ayam, dan hasilnya nanti bakalan terhambur di mana-mana gitu. Jadi makanya di setiap bakar sampah itu tuh mesti banget aku tungguin sampai benar-benar sampahnya itu terbakar dengan habis. Nah, di sini aku mau lanjut lagi ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau kumpulin beberapa potong-potongan kayu sisaan dari Pak suami itu buat kursi. Belum ada dibuang dan nggak bakalan dibuang sama Pak suami kalau nggak aku yang buang gitu ya kan, yang hal-hal seperti ini. Jadi ya udah di sini ini tuh aku kumpulin aja potongan-potongan kayunya yang udah nggak kepakai, yang nggak bisa dipakai lagi, dan mau aku bakar juga gitu ya teman-teman. Nah, di sini ini tuh sambil juga untuk sampahnya aku kumpul-kumpulin juga kayak gini supaya dia terbakar dengan habis. Oke deh, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya videoku kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.